Selamat datang di channel Mas Sirin Tamsri. Dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan komen ya fans. Jangan lupa pencet tombol loncengnya agar kamu gak sampai ketinggalan video-video terbaru dari Mimin. Kali ini Mimin akan bercerita tentang kehidupan seorang kaisar yang bikin kamu geleng-geleng kepala. Cus, langsung saja ya fans. Kaisar Zheng De Hanzi 1491 sampai 1521 adalah kaisar dinasti Ming yang memerintah dari tahun 1505 sampai 1521. Dia adalah satu-satunya putra kaisar Hongzhi yang tersisa. Saudaranya meninggal saat masih bayi. Terlahir dengan nama Zhu Ho Hao Zhao. Tidak seperti ayahnya yang bijak, Zheng De dikatakan sebagai kaisar Ming yang bermoral paling bejat. Pemerintahan. Zheng De mendapat gelar sebagai putra mahkota tahun 1492. Dia menjadi kaisar tahun 1505 setelah ayahnya mangkat dan menamai rezimnya Zheng De. Dia mempercayai pejabat-pejabat korup dan menyimpan banyak wanita di istana belakang. Pejabat-pejabat korup kayaknya ada deh yang kayak gini juga ya fans. Di mana ya? Duh, Mimin kok lupa. Tulis di kolom komentar kalau kamu tahu ya fans. Zheng De banyak menghabiskan waktunya bermain wanita. Bosen dengan wanita-wanita di istananya, dia memerintahkan wanita-wanita dari Asia Barat dan Tengah dibawakan untuknya. Setelah merasa jenuh dengan mereka, dia memerintahkan wanita-wanita dari rumah pejabat-pejabatnya dibawa padanya. Apa nggak bikin geleng-geleng kepala tuh fans? Kayaknya perlu dijitakin untuk kepala kaisar. Ops. Seorang pejabat bernama Ma Ang mempunyai adik yang pandai menari dan menyanyi. Dia menceraikan sang adik dari suaminya lalu mempersembahkannya pada Zheng De. Ma Ang segera dipromosikan karena hal ini. Zheng De yang juga alkoholik juga sering berpesta di rumah Ma Ang. Duh, komplit pokoknya. Doyan korupsi, main wanita, minum-minuman, menyengsarakan rakyat kayak pejabat-pejabat yang no. Suatu ketika dia tertarik dengan salah satu gundik Ma Ang yang kemudian dipersembahkan padanya. Hal ini membuat dua saudara laki-laki Ma Ang dipromosikan. Terkadang dia juga sering keluar dari istananya dengan pakaian biasa, ditemani Kasim dan pengawalnya untuk mencari wanita cantik. Mimin kira blusukan buat mantu kesusahan rakyat. Taunya malah nyari serambi lempit. Aduh, emang bejat bener ya fans. Zheng De mengadopsi 100 anak angkat yang semuanya diberi marga Zhu. Melalui mereka, dia bertindak semenang-menang, menyita tanah-tanah petani, memeras rakyat, dan membangun banyak istana untuknya. Pejabat korup lain yang disenanginya termasuk Jiang Ping dan Qian Ning. Situasi politik pada masa itu sangat kacau karenanya. Zaman para Kasim. Selama masa pemerintahannya, dia menempatkan 8 Kasim dalam posisi penting. Ke-8 orang ini dikenal dengan julukan 8 harimau. Dengan kaisar di belakang mereka, mereka bertindak sewenang-wenang. Mereka menfitnah 53 pejabat setia sebagai mengkhianat dan menyingkirkannya. Pemerintahan secara de facto dijalankan oleh mereka. Semua laporan yang ditujukan kepada kaisar harus terlebih dahulu melalui persetujuan Liu Jin, yang salah satu dari mereka yang paling berkuasa sebelum disetujui oleh kaisar. Zheng De sendiri yang cuma tahu bersenang-senang menganggap tugasnya membaca dan menandatangani dokumen sebagai beban, sehingga mempercayakan semua itu pada Liu Jin. Liu Jin adalah orang yang berpendidikan rendah. Dokumen-dokumen itu selalu dibawanya pada saudara iparnya Zhang Wenmien, seorang sarjana gagal, untuk ditanganinya. Saat itu ada sebuah sindiran populer di antara rakyat ibu kota yang mengatakan bahwa ada seorang kaisar lain bermarga Liu di samping Zheng De. Tahun 1510, Liu Jin dihukum mati setelah melakukan kudeta yang gagal. Zheng De meraih kediam Liu Jin dan menyita sejumlah besar barang berharga. Kaisar yang konyol. Selain dikenal sebagai kaisar yang gila wanita, Zheng De dikenal konyolnya. Suatu ketika dia pernah mengadakan inspeksi perbatasan di Datong. Saat itu 50.000 Tartar menyerbu perbatasan. Bersama pasukannya dia turut bertempur melawan mereka. Setelah melalui perjuangan yang berat, pasukan penyerong itu pada akhirnya memang berhasil dihalau. Zheng De dan orang-orangnya hanya terlibat dalam pertempuran kecil dengan pasukan garis belakang musuh.
Dalam pertempuran itu, 16 Tartar terbunuh, sementara korban di pihaknya mencapai ratusan. Wih, udah berasa kayak pahlawan paling di pikirannya itu ya fans. Lepas dari semua itu, Zheng De merasa dia telah menang dengan gemilang. Dia menyombongkan diri pada para pejabatnya. Tahukah kamu, aku telah membunuh seorang prajurit musuh dengan tanganku sendiri, katanya dengan sombong. Beberapa dari mereka merasa hal ini tidak pantas dan menasihatinya agar tidak bersikap demikian. Sebagai jawabannya, Zheng De mengirim mereka ke penjara, dipecat atau dihukum mati. Ekspedisi ke selatan dan akhir hayat. Juni 1519, Nju Terhanasu, Pangeran Ning, memberontak kepadanya yang kemudian ditumpas. Zheng De memakai kesempatan ini untuk mengadakan ekspedisi ke selatan. Sepanjang rute yang dilewatinya ke Nanjing, dia sering menangkapi wanita. Takut ditangkap Zheng De dan menjadikan gunde, banyak wanita buru-buru menikah untuk menghindari hal ini. Dia terkena penyakit berat sekembalinya dari perjalanan itu dan akhirnya wafat tahun 1521 tanpa meninggalkan keturunan. Oke Mimin, segitu dulu ya cerita Mimin. Jika kamu suka dengan video ini, klik tombol like dan subscribe-nya juga ya fans. Selamat berjumpa kembali di video-video Mimin selanjutnya. Bye-bye fans.